Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417, serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, untuk waktu anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti, boleh melayani di dalam ibadah keluarga, baik kami yang ada di tempat ini, maupun yang berada di masing-masing rumah atau kediaman kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, ketika kami bersekutu atas nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama kami. Ibadah keluarga kami ini, dari awal hingga kesudahannya, kami mau serahkan hanya di dalam nama Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengikuti pemberitaan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk duduk di sekitar firman Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami, kuduskanlah agar layak menerima firman-Mu. Tuntunlah kami Roh Kudus, agar dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu, dan diberi kekuatan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan beriman setiap hari. Bersabdalah, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan akan dibacakan dari Kitab Suci Perjanjian Lama, dari Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14.
Silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapanya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, ada pepatah yang menyatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa, tetapi kasih anak sepanjang galah. Maksudnya tentu ibu dan juga ayah tentunya sebagai orang tua, kasihnya tak terhingga, tanpa batas, tanpa perhitungan, tanpa memikirkan untung rugi. Kasihnya total,
Tetapi kasih anak katanya sepanjang galah, artinya galah kan bisa diukur panjangnya. Artinya ya kasihnya terbatas, ya gitu. Dan itu menggambarkan bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Ya, kasih Allah kepada umat Israel, bangsa Israel tidak terbatas. Ya, mereka seringkali mengalami atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka menyimpang, mereka menyembah berhala-berhala, tidak setia kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel itu selalu mengasihi mereka. Ya, karena Tuhan Allah Israel tidak bisa menyangkali dirinya bahwa Ia adalah kasih. Dan bacaan firman Tuhan yang kita baca ini menggambarkan tentang hal itu. Ya, kehidupan kita tidak jarang seperti itu. Tuhan sangat mengasihani, sangat mengasihi kita, menyertai, memberkati, melindungi. Tetapi kadang-kadang kita tidak merespons itu dengan tindakan yang seimbang, yaitu kurang menaruh hormat dan juga kurang menyatakan sikap takut akan Tuhan. Ya, kasih Tuhan seringkali dipandang sebagai yang biasa saja, sehingga hidup dijalani tanpa rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kalau ada orang berhasil atau sukses di dalam studinya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, ya, seringkali itu dikatakan karena itu adalah perjuangannya. Suksesnya dalam studi karena dia rajin dan tekun belajar. Suksesnya dalam pekerjaan karena ia begitu setia dalam melakukan pekerjaannya. Keberhasilannya dalam pelayanan juga begitu, karena ia merasa ia sudah mencurahkan segala sesuatunya di dalam pelayanan, sehingga pelayanannya itu berhasil. Tanpa memperhatikan atau memikirkan bahwa semuanya itu bisa terjadi karena campur tangan Tuhan. Seringkali terjadi seperti itu. Ada orang juga yang mempunyai penghasilan yang cukup baik, ya. Apalagi di tengah situasi pandemi sekarang ini, orang penghasilannya ada yang tidak dibayar penuh, ada yang sama sekali sudah tidak dibayar, dan macam-macam hal, ya. Tetapi orang merasa bahwa penghasilannya itu diperolehnya karena hasil kerja keras dan tidak lagi dilihat sebagai bagian dari berkat Tuhan. Begitu juga dengan kesehatan. Ya, orang merasa, lihat tubuh saya sehat, karena kondisi fisik saya prima karena saya rajin berolahraga, berjemur, ya, dan minum vitamin, dan kontrol kesehatan ke dokter secara rutin, dan seperti itulah. Ya, tanpa juga merasa atau memikirkan atau menghayati bahwa kesehatan yang diperolehnya itu jugalah bagian daripada berkat Tuhan, bagian daripada perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini yang harus kita betul-betul hayati di dalam kehidupan kita. Karena apa? Bacaan firman Tuhan ini menggambarkan hal-hal seperti itu. Ya. Umat Israel, bangsa Israel, ya, dapat mencapai tanah perjanjian di Kanaan setelah dibebaskan Tuhan dari Mesir,
dan keluarnya mereka dari Mesir karena pertolongan Tuhan. Kan begitu. 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun bisa dijalani dengan baik, walaupun di sana sini banyak tantangan dan pergumulan, itu juga karena pertolongan Tuhan. Ya, kita tahu cerita itu. Siang hari Tuhan menyertai dengan tiang awan, malam hari Tuhan menyertai dengan tiang api. Tiap hari, tiap pagi ada mana yang turun untuk bisa diolah kemudian menjadi makanan. Ya, mereka ingin menikmati daging, Tuhan menghadirkan burung puyuh. Mereka ingin mendapatkan air yang segar. Musa dapat mengetuk di batu karang dan air keluar. Semua itu menggambarkan tentang penyertaan dan anugerah serta berkat Tuhan yang tak terhingga. Dan pada saat mereka sudah mau menjelang memasuki tanah Kanaan, mereka berhadapan dengan musuh-musuh yang besar. Mereka harus menaklukkan kota Yeriko. Kita tahu juga cerita itu. Ya, mereka dapat meruntuhkan benteng kota Yeriko yang begitu kokoh. Apakah itu juga karena kehebatan mereka? Tidak, karena Tuhan menyertai. Dan kalau saat mereka mau memasuki tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Mereka juga mengalami kesulitan, toh akhirnya mereka mampu, atau lebih tepat dimampukan oleh Tuhan untuk menyeberang dan memasuki tanah perjanjian. Tapi setelah itu mereka di sana, mereka melupakan akan kasih penyertaan Tuhan yang begitu besar. Dan mereka kemudian dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing di sekitarnya, melakukan penyembahan berhala dan macam-macam, sehingga Tuhan menghukum mereka. Mereka dibuang ke Babel. Lama sekali. Dan pada akhirnya mereka dapat kembali ke Yerusalem, ya, seperti bagian yang kita baca ini, dan kemudian mereka ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar, dibuang ke Babel. Tuhan membangkitkan Raja Persia yang bernama Koresh untuk mengalahkan Babel dan membawa orang Israel kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Kita tahu sebuah cerita itu, dan itu adalah gambaran tentang kasih setia Tuhan yang begitu besar. Dan saat mereka sudah kembali ke Yerusalem, Tuhan merindukan bahwa umatnya kemudian tahu bersyukur, tahu menghormati kasih Tuhan yang begitu besar. Dengan cara apa? Tuhan merindukan supaya mereka datang beribadah, setidaknya juga di rumah Tuhan, dan membawa persembahan untuk kembali memuliakan Tuhan. Dan itulah yang dirindukan, ya, oleh Tuhan Allah Israel itu. Ya, itu yang kita lihat dari bacaan kita ini. Ya. Tetapi mereka kemudian tidak menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar itu. Ya, sehingga Tuhan mengingatkan kembali bahwa di dalam ayat 2 sampai dengan 5 digambarkan tentang Tuhan mengingatkan bahwa mereka adalah umat yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan mengatakan di situ, ya, di dalam ayatnya yang ke berapa ini? Kedua, ya, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Nah, itu Tuhan mau ingatkan, ya, bahwa perjalananmu yang naik turun, ups and downs itu, ya, mulai dari Mesir, padang gurun, menyeberang sungai Yordan, masuki tanah perjanjian, dibuang ke Babel, kembali lagi ke Yerusalem,
semua ada dalam penyertaan, pemeliharaan Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar terhadap umat Israel itu. Dan karena itu Tuhan mengharapkan, meminta supaya umatnya itu punya rasa hormat yang besar kepada Tuhan Allah. Ya kan? Dan ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka tetap membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Ya, dan juga di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kamu membawa binatang buta untuk dipersembahkan. Membawa binatang yang timpang dan sakit. Tidakkah itu jahat? Tuhan katakan. Kenapa? Tuhan selalu memberikan yang terbaik, kasih yang tak berhingga kepada umat Israel. Tapi balasannya seperti itu. Mereka datang beribadah, tapi membawa roti yang cemar, roti yang tidak baik, membawa binatang persembahan yang cacat, buta, timpang, dan semua itu menunjukkan rasa yang tidak hormat kepada Tuhan Allah Israel yang sudah menaruh belas kasihan, penyertaan, dan pemeliharaan yang begitu besar di dalam kehidupan umatnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan juga kepada kita bahwa Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu sangat mengasihi kita. Ia memelihara kehidupan kita. Ia menjagai, melindungi kita. Bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, kita melihat betapa besar penyertaan Tuhan. Ya, kita menyadari berbagai kesulitan yang kita hadapi dengan situasi ini. Seperti sekarang ini, ibadah harus kita lakukan secara live streaming seperti ini. Ibadah hari Minggu juga kita tidak bisa lakukan di dalam gereja. Ya, banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Kita tidak bisa sebebas seperti dulu. Ya, mana-mana mesti pakai masker, mesti sering cuci tangan, dan macam-macam hal yang membatasi. Tapi di balik itu semua, kalau kita mau jujur berkata kepada diri kita sendiri, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tetap menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati kita. Apalagi kita-kita yang sudah lansia ya, seperti saya yang sudah emeritus ini, sudah 60 tahun ke atas, berarti 65 tahun ke atas bahkan, kita menyadari sekali bagaimana semuanya bisa terjadi dalam keadaan baik hanya karena kasih setia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga begitu, harus study from home. Suami kita atau istri kita atau anak-anak kita yang sudah bekerja harus work from home. Semuanya penuh dengan keterbatasan. Tetapi di dalam semua itu kita boleh melihat tentang kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Juga terhadap kehidupan gereja kita, di mana kita berada di dalamnya. Lantas, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan sebagai tanda syukur, rasa syukur kita kepada Tuhan? Umat Israel ya, di tengah pertolongan Tuhan yang besar itu terhadap kehidupan mereka, mereka mengeluh. Bayangkan, sudah ditolong, sudah disertai, sudah diberkati, tapi mengeluh. Coba kita baca di dalam ayat 13. Ya, ayat 13. Perhatikan ya, kalau bisa baca di dalam Alkitabnya masing-masing, dikatakan begini. Kamu berkata,
lihat alangkah susah payahnya. Ya, betul ya, Bung ya? Mereka mengeluh. Mereka bilang, Tuhan, memang Engkau sudah menolong, tapi lihat dong kehidupan kami ini. Ya, Tuhan katakan, mereka katakan, lihat alangkah susah payahnya. Bayangkan, sudah ditolong, sudah disertai, sudah diberkati, malah mengeluh. Lihat, susah payah, alangkah susah payahnya. Nah ini kalau bahasa orang Jakarta ini bilang nggak tahu diri nih, gitu ya, gitu. Alangkah susah payahnya, gitu. Ya, artinya apa mereka mau katakan? Seperti saudara tahu ya, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka mengalami kesulitan makan, kesulitan minum. Lalu mereka mengatakan begini, hai Musa, ngapain kau bawa kami ke sini? Lebih baik kami tetap ada di Mesir, walaupun kami jadi budak, tapi kami makan enak, makanan tersedia, minuman ada. Ngapain mesti susah-susah di sini? Nah seperti itu. Nah, sekarang mereka sudah dibawa Tuhan kembali dari pembuangan, kembali ke Yerusalem. Ya, mereka tentu berharap lebih kehidupannya lebih mantap lagi setelah berada di tanah air, setelah kembali dari pembuangan. Tetapi mereka harus memulai kehidupan yang dari nol lagi di Yerusalem. Harus membangun kota itu lagi, harus membangun bait Allah, harus membangun kehidupan mereka, harus membangun rumah tangga mereka masing-masing. Dan mereka lupa bahwa di dalam semua itu Tuhan pasti campur tangan. Masa Tuhan memulangkan mereka dari pembuangan ke Yerusalem supaya mereka menderita? Kan tidak mungkin ya. Tuhan pasti punya cinta kasih yang besar. Mau pulangkan umatnya ke Yerusalem supaya mereka menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengeluh. Lihat, alangkah susah payahnya. Ya, bayangkan ya. Nah ini nggak tahu diri nih. Nah sekarang kadang kita begitu juga. Ya, kehidupan kita dipeliharakan Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ada yang gajinya dibayar 50%, ada yang dibayar 25%, ada yang dirumahkan, ya, tidak dibayar gajinya. Lalu kita juga mengeluh, Tuhan lihat alangkah susahnya hidup ini. Tanpa kita melihat bahwa ada banyak orang yang lebih menderita, yang digerogoti dengan penyakit gara-gara virus COVID-19 ini. Nah kalau kita masih sehat-sehat seperti sekarang ini, walaupun kehidupan kita barangkali tidak seperti dulu ya Bung ya, tapi kita harus bersyukur. Jangan mengeluh seperti apa yang dikatakan oleh umat Tuhan ini. Nah kita harus bersyukur dengan memberikan apa yang ada pada kita, memberikan yang terbaik. Ya, jangan memberikan hal-hal yang buruk kepada Tuhan. Persembahan kita itu penting, ya, bukan supaya Tuhan menjadi kaya, karena persembahan kita tidak membuat Tuhan kaya. Langit, bumi dan segala isinya adalah miliknya. Sebetulnya dia sama sekali tidak memerlukan persembahan kita. Tetapi dengan persembahan itu dia mau melihat seberapa besar rasa syukur kita kepada Tuhan. Seberapa besar kerinduan kita untuk menghormati Tuhan. Jadi ajakan untuk memberi persembahan ya kepada seluruh warga jemaat, kepada seluruh umat Tuhan itu bukan untuk apa-apa, bukan juga supaya Efata berlimpah-limpah uangnya gitu ya. Bukan itu, tetapi kita mau memberikan persembahan untuk menyatakan rasa hormat kita, rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik. Sekalipun kita menghadapi berbagai banyak tantangan dan pergumulan, berikanlah yang terbaik ya di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah ini ya. Tadi di awal sudah ditunjukkan ada cara memberikan persembahan dengan barcode ya. Mungkin opa oma, bapak ibu ada yang belum tahu bagaimana cara menggunakan barcode, tanyalah sama anaknya, sama cucunya. Bagaimana nih caranya papa atau oma, opa mau kasih persembahan pakai barcode ini, opa nggak ngerti, mama juga nggak ngerti gimana caranya. Tanyalah sama anak cucu yang milenial itu. Supaya apa? Kita bisa ikut memberi persembahan untuk menyatakan rasa hormat.
untuk menyatakan kerinduan kita untuk terus mendukung pelayanan supaya kehidupan gereja Tuhan terus berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berikanlah yang terbaik. Ya, saya bacakan ayat 14. Peringatan Tuhan karena memberikan yang tidak terbaik. Ayat 14, coba Bapak Ibu, Oma Opa, semua yang ikut ibadah ini baca di Alkitabnya masing-masing ya, ayat 14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Dia punya yang baik, tapi yang dipersembahkan yang cacat. Nah, kadang-kadang kita begitu juga. Kita punya sesuatu, ya, tapi kita bilang kita nggak punya uang. Nah, di dompet sih nggak punya uang, di bank kan banyak barangkali ya, saya nggak tahu. Ya kan, di tabungan kan ada. Jadi jangan kita mengatakan hal-hal yang seakan-akan mencederai kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Khususnya kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita sampai sejauh ini. Berikanlah yang terbaik. Dan apa yang harus kita berikan terbaik itu terdapat di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1. Surat Roma pasal 12 ayat 1. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, ya, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup kita. Tubuh dan hidup kita tak ternilai harganya. Ya, karena itu persembahkanlah sesuatu yang baik kepada Tuhan sehingga kita menyatakan rasa hormat dan syukur serta menyatakan hidup takut akan Tuhan lewat kesediaan kita memberi persembahan yang terbaik. Ingat, persembahan kita bukan untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, tapi Tuhan telah menganugerahkan keselamatan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita, nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami dan doksologinya. Mari berdoa. Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati sanubari kami, supaya kami menyadari betapa besar cinta kasih Allah di dalam Yesus yang sudah kami alami. Bahkan juga di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kami menikmati penyertaan, perlindungan, bahkan Tuhan tetap mencurahkan berkat-Mu. Karenanya kami mohon, tumbuhkanlah rasa syukur di dalam hati kami, rasa hormat dan takut akan Tuhan. Gerakkan kami untuk sedia memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gereja-Mu, sehingga pelayanan gereja-Mu terus berkembang bagi kemuliaan nama-Mu. Khususnya GPIB Jemaat Efata di sini. Biarlah semua yang melayani Tuhan diberkati, sehingga pelayanan mereka mempermuliakan nama-Mu, berdampak positif bagi pembangunan jemaat.
para pendeta di sini, Pak Pendeta Abraham Ferdinandes, dan para pendeta jemaat yang ada bersama Diaken Penatua, seluruh pengurus unit misioner, dan semua yang mengambil bagian dan memberi diri dalam pekerjaan Tuhan, diberkati Tuhan. Kami berdoa kiranya kebersamaan kami dengan jemaat-jemaat GPIB lainnya diberkati Tuhan, khususnya saat kami merayakan 72 tahun perkenanan Tuhan menyertai GPIB di hari ulang tahun GPIB 31 Oktober yang baru lalu. Terima kasih Bapa di surga. Berkenanlah memberkati Majelis Sinode GPIB, berkenanlah memberkati seluruh jemaat-jemaat GPIB di mana-mana tempat, dan juga kami yang berhimpun dalam persekutuan jemaat di GPIB Jemaat Efata ini. Berkenan memberkati kami supaya hidup kami terpelihara di dalam kasih sayang-Mu, menjalani hari-hari hidup dalam pertolongan Tuhan, diberkati dalam segala sesuatu, dalam kesehatan, dalam pencarian, anak-anak dalam studi, dan juga pekerjaan, bahkan masa depan. Tuhan campur tangan, hingga kami senantiasa boleh berada dalam persekutuan jemaat ini dalam damai sejahtera-Mu. Berkati rencana-rencana kegiatan ke depan di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Kami berdoa untuk semua warga jemaat yang bersuka cita atas perkenanan Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit, yang mengalami sukacita karena hari ulang tahun, kelahiran, perkawinan, karena berkat-berkat Tuhan di tengah situasi yang sulit seperti ini. Kami bersyukur dan memohon Tuhan memberkati semua rasa syukur kami, dan bersatu hati bersama seluruh warga jemaat yang mengalami pergumulan hidup, khususnya yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong, yang menghadapi pergumulan hidup karena kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong beri kekuatan, beri hikmat, beri jalan keluar yang terbaik, supaya semuanya ada di dalam campur tangan Tuhan, dan kami tetap beriman akan kuasa kasih Tuhan yang berlaku atas hidup kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami di tengah masyarakat. Tuhan memberkati supaya kami juga menjadi saksi-saksi yang mempermuliakan nama-Mu, menjadi alat damai sejahtera-Mu di tengah situasi masyarakat yang juga tidak menentu. Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet, dan seluruh aparat pemerintahan di pusat dan di daerah, supaya bersatu padu mengupayakan hal yang terbaik menyangkut vaksin yang akan disiapkan, supaya semuanya ada dalam campur tangan Tuhan, sehingga kesehatan masyarakat dipulihkan, kehidupan perekonomian masyarakat juga tetap berada dalam kondisi yang baik, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan dengan penuh syukur di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Bahkan dunia ciptaan-Mu kami bawa di dalam doa ini, supaya Tuhan campur tangan, damai sejahtera-Mu berlaku di dalamnya. Berkenanlah kiranya atas doa kami masing-masing, di rumah tangga kami masing-masing, dan kiranya Tuhan berkenan atas doa kami bawa dengan segala kerendahan hati kepadamu, hanya di dalam satu nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mempersatukan kami sekalian di dalam doa yang diajarkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10, yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, persembahan kami dalam ibadah keluarga di saat ini sebagai rasa hormat, rasa syukur kami atas penyertaan kasih Tuhan yang tiada pernah habis dalam kehidupan semua kami. Persembahan kami ini Tuhan, Engkau layakkan dan Engkau berkati untuk pelayanan kasih dan keadilan-Mu di dunia ciptaan-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Matius 28 mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti Ia menyertai kita juga sekarang ini, di tengah situasi yang sulit ini, dan karenanya kita harus terus menyatakan rasa hormat kita, rasa syukur kita dengan memberi kepada Tuhan hidup kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan gereja Tuhan dan bagi kemuliaan nama-Nya.
Angkatlah hatimu dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian, sekarang ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.